Apa yang menjadi kebijakan fiskal dari pemerintah kepada dana desa di tahun 2025 yang kita ketahui Bapak Presiden Joko Widodo akan digantikan dengan Bapak Prabowo Subianto. Sesuai dengan RUU APBN tahun 2025 terdapat di pasal 14. Oke sobat, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, dari sobat dan kawan-kawan, apakah ada yang sudah mengetahui seperti apa nantinya isu prioritas penggunaan dana desa di tahun 2025 nanti ketika Pak Jokowi lengser dan digantikan Bapak Prabowo Subianto? Seperti apa kebijakan yang akan diambil pada dana desa yang kita ketahui sudah ditransfer semenjak tahun 2015 yang lalu? Tidak lupa saya selalu mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat ya, selalu dimudahkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada buku RUU APBN tahun 2025, dana desa ini masih ada ya, dan terdapat di pasal 14. Kita akan coba tayangkan di sebelah sini ya untuk RUU-nya. Nah, di pasal 14, sobat bisa lihat ya. Dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf F direncanakan sebesar, nah ini sudah dibahas ya di video yang lalu, 71 triliun. Yang terdiri atas sebesar 69 triliun, pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula. Nah, jadi tahun 2024 ini akan dihitung ya formulanya seperti apa setiap desa untuk mendapatkan dana desa. Nah, yang 69 triliun ini. Nah, kita lihat di poin B ini selanjutnya sebesar 2 triliun. Ini berapa yang nolnya? Pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan atau melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Nah, jadi sebesar 2 triliun ini akan dihitung pada tahun anggaran berjalan. Jadi akan dihitung di tahun 2025 nanti. Nah, di poin kedua atau ayat kedua, dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan. Nah, ini ketentuannya ya. Di poin A, alokasi dasar sebesar 65% dibagi secara proporsional kepada setiap desa. Di poin B, alokasi afirmasi sebesar 1% dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Masih ada desa sangat tertinggal ya, harusnya sudah tidak ada nih di Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan tahun sekarang atau tahun 2025 desa sangat tertinggal tidak ada ya. Oke, di poin C, alokasi kinerja sebesar 4% dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Nah, jadi kalau 4% ini akan dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik ya di seluruh Indonesia tentunya. Oke, di poin D, alokasi formula sebesar 30% dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini adalah alokasi dana desa ya yang dipresentasikan ataupun dibagikan kepada setiap desa. Ini adalah cara perhitungannya. Oke. Kita lihat di ayat ketiga, insentif desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf P dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu. Di ayat 4, berdasarkan hasil perhitungan alokasi dana desa, setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah menetapkan alokasi dana desa per kabupaten atau kota. Nah, jadi akan ditetapkan ya, misalkan di kabupaten ini ada berapa jumlah desa, itu akan ditetapkan dana desanya berapa jumlahnya. Di ayat 5, dana desa diutamakan penggunaannya untuk, nah ini yang menjadi kebijakan fiskal ya, untuk penggunaan prioritas dana desa di tahun 2025. Oke, yang pertama kita lihat atau poin A, penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15% untuk bantuan langsung tunai. Oke, di sini bantuan langsung tunai atau yang sering disebut BLT masih ada ya.
paling tinggi 15%. Jadi kalau misalkan kita rata-ratakan ya, untuk 1 miliar berarti desa itu paling tinggi atau maksimal menggunakan BLT sebesar 150 juta, itu paling besar ya. Kalau paling rendah ya itu bisa saja tidak ada, dan ini kalau paling tinggi. Oke, selanjutnya desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. Nah, ini data pemerintah bisa mengacu kepada peraturan yang lalu ya. Oke, poin B, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Poin C, peningkatan promosi penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, termasuk stunting. Oke, ini stunting masih menjadi isu nasional ya. Poin D, dukungan program ketahanan pangan. Oke, kita ketahui salah satu program dari Bapak Prabowo ya, salah satunya itu adalah ketahanan pangan itu harus dikuatkan. Kita ketahui Bapak Prabowo juga pernah menjabat sebagai Ketua HKTI ya di Republik Indonesia ini. Oke, di poin E, pengembangan potensi dan keunggulan desa. Poin E, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Poin G, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Dan atau poin H, program sektor prioritas lainnya di desa. Ini harus sesuai musyawarah juga ya. Oke, di poin 6 selanjutnya atau ayat 6, dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Nah, ini yang mungkin menjadi kabar gembira ya bagi pemerintahan desa. Karena kita ketahui dana desa itu bisa digunakan atau paling banyak 3% untuk operasional pemerintah desa. Jadi tidak hanya kepala desa, itu perangkat desanya juga bisa menggunakan ya. Oke, di ayat ke-7, ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi isu penggunaan prioritas dana desa di tahun 2025 itu sudah ada ya. Ini di RUU APBN. Akan tetapi kita harus bawahi ini merupakan atau masih dalam RUU, belum ditetapkan ya seperti apa nanti di tahun 2025 kebijakan pemerintah untuk penggunaan dana desa ini. Jadi kita masih tunggu ya, dan kita lihat juga pengaturannya ini diatur oleh Menteri Keuangan dan belum keluar ya peraturannya seperti apa nantinya. Menarik ya, di sini bantuan langsung tunai dana desa itu masih ada paling tinggi 15% dari pagu dana desa di tahun 2025. Terus kita lihat juga pengentasan kemiskinan ekstrim, dan ini kita lihat juga ada prioritasnya untuk kesehatan terutama stunting. Jadi ini isu stunting itu sudah lama ya, dari beberapa tahun ke belakang, dan tahun 2025 itu masih ada ya. Nah, kita lihat juga tadi ada padat karya tunai. Dan yang ditunggu-tunggu 3% dana desa untuk operasional pemerintah desa itu masih ada. Tetapi harus diingat, itu penggunaannya harus tepat ya, sesuai dengan aturan ataupun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi oke sobat, itu untuk isu prioritas penggunaan dana desa di tahun 2025. Semoga bisa membantu teman-teman dan kawan-kawan untuk melakukan kebijakan nanti programnya di tahun 2025 ya dari dana desa. Oke sobat, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.